Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggo di channel Tonatan TV. Kali ini kita akan mengupas atau menyajikan sejarah perjalanan dakwah dari Kanjeng Sunan Kudus, yang mana kisah ini saya nukil dari Atlas Wali Songo karya Kiai Haji Agus Sunyoto. Sedulurku sekalian, bagi panjenengan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk memberikan subscribe, dan yang sudah subscribe jangan lupa untuk like atau komen. Dan bila panjenengan anggap video ini bermanfaat, silakan untuk dibagikan kepada yang lain melalui akun media sosial yang panjenengan punyai. Sedulurku, Sunan Kudus merupakan putra Sunan Ngudung. Sunan Kudus dikenal sebagai tokoh wali songo yang tegas dalam menegakkan syariat. Namun, seperti wali yang lain, Sunan Kudus dalam berdakwah berusaha mendekati untuk menyelami serta memahami kebutuhan yang diharapkan masyarakat. Itu sebabnya Sunan Kudus dalam dakwahnya mengajarkan penyempurnaan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, membuat keris pusaka, dan mengajarkan hukum-hukum agama yang tegas. Sunan Kudus selain dikenal sebagai eksekutor Ki Ageng Pengging dan Syekh Siti Jenar, juga dikenal sebagai tokoh wali songo yang memimpin penyerangan ke ibu kota Majapahit dan berhasil mengalahkan sisa-sisa pasukan kerajaan tua yang sudah sangat lemah tersebut. Seperti silsilah wali songo lainnya, silsilah Sunan Kudus memiliki beberapa versi yang berbeda satu sama lain. Namun, di antara perbedaan itu terdapat benang merah yang menghubungkan satu silsilah dengan silsilah yang lain. Dalam versi Cirebon yang ditulis Rahman Sulendraniningrat dalam sejarah hidup Wali Songo, Sunan Kudus adalah putra Sunan Udung. Sunan Udung sendiri adalah putra dari saudara Sultan Mesir, adik dari Rara Dampul. Sunan Undung dan saudarinya Rara Dampul pergi ke negeri pusar bumi di Cirebon dan bertemu dengan Syarif Hidayat, yaitu sepupu mereka yang menjadi Sunan di Gunung Jati. Syarif Hidayat menyarankan agar Undung pergi ke Ampel Denta, berguru kepada Sunan Ampel. Undung pergi ke Ampel Denta dan menjadi murid terkasih Sunan Ampel. Undung kemudian dinikahkan dengan cucu Sunan Ampel yang bernama Sarifah, yang dikenal dengan nama Nyi Ageng Manila, adik Sunan Bonang. Dari pernikahan itu lahirlah Raden Fatihan atau Jakfar Sodik yang dikenal sebagai Sunan Kudus. Sementara itu, silsilah Sunan Kudus menurut versi berasal dari keturunan Sunan Kudus dari Garwo Padmi Permaisuri Putri Adipati Terung. Diperoleh urutan silsilah berikut: 1. Nabi Muhammad, 2. Ali radhiyallahu anhu, 3. Sayyidina Husain, 4. Sayyidina Zainal Abidin, 5. Sayyidina Zainul Kabir, 6. Syekh Mahmudinil Kabir, 7. Syekh Dul Nabi menikah dengan Putri Prabu Brawijaya V, menurunkan Sunan Ampel. 8. Nyi Ageng Manyuro menikah dengan Syekh Kaji Ngusman. 9. Kanjeng Sunan Ngudung. 10. Kanjeng Sunan Kudus menikah dengan Putri Pecatondo Terung, menurunkan 7 orang putra, yaitu Nyi Ageng Pembayun, Panembahan Palembang, yang ketiga Panembahan Mekaos, Honggo Kusumo, Panembahan Karimun, 5. Panembahan Kali,
6. Ratu Pradabinabar menikah dengan Pangeran Poncowati, Panglima Sunan Kudus. 7. Panembahan Joko wafat sewaktu masih usia muda. Sedangkan menurut sumber silsilah yang berasal dari keturunan Sunan Kudus, dari istri Dewi Ruhil binti Sunan Bonang, nasab Sunan Kudus adalah sebagai berikut. 1. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Ali radhiyallahu anhu menikah dengan Fatimah putri Rasulullah. 3. Sayyidina Husain. 4. Zainal Abidin. 5. Zainul Alim. 6. Zaini Al-Kubro. 7. Zaini Husain. 8. Maulana Jumadal Kubro. 9. Ibrahim Asmoro Kandi. 10. Usman Haji bergelar Sunan Ngudung di Jipang Panolan. 11. Sunan Kudus Jakfar Sodik menikah dengan Dewi Ruhil putri Sunan Bonang Mahdum Ibrahim dan memperoleh putra Amir Hasan. Menurut Babat Tanah Jawi, naskah Derajat, tokoh Usman Haji disebut sebagai putra dari Raja Pandita Ali Murtado, kakak Sunan Ampel. Usman Haji ditempatkan Sunan Ampel di Jipang Panolan sebagai imam, bertempat di Dusun Ngudung. Ia bertapa di Gunung Jambangan selama 3 bulan 10 hari, lalu mendapat derajat wali dan disebut Sunan Ngudung. Usman Haji menikah dengan Dewi Sri, putri Tumenggung Wilatikta. Dari perkawinan itu lahir Dewi Sujinah dan Amir Haji. Usman Haji juga menikah dengan Siti Syariah, cucu Sunan Ampel, memiliki seorang putra Amir Hasan. Usman Haji dengan Siti Syariah tinggal di Gunung Mayoran dan dikenal dengan nama Sunan Manyoran. Naskah Walisana Babat Para Wali menuturkan bahwa Raja Pandita Agung yang bernama Ali Murtolo atau Ali Murtado diangkat menjadi imam di Gresik oleh penguasa Surabaya bernama Arya Lembusura, yang seorang muslim. Raden Ali Murtala, Raden Santri, kakak Raden Rahmat Sunan Ampel, dikisahkan menikah dengan putri Arya Teja, penguasa Tuban, yaitu Dyah Retno Maninjung. Raja Pandita atau Ali Murtado, yang juga dikenal dengan sebutan Sunan Gresik, dikisahkan menikah lagi dengan putri Arya Baribin dari Madura, yaitu Rara Siti Taltun. Dari pernikahan dengan putri Arya Baribin lahir Usman Haji. Dalam Babat Cirebon, Raja Pandita oleh Raja Majapahit dinikahkan dengan putri Arya Ringin dari Madura. Dari pernikahan itu Raja Pandita memiliki 2 putra dan seorang putri. Yang sulung Khalifah Usaji Usman, yang kedua Lebe Tuban, dan yang ketiga seorang putri. Haji Usman dinikahkan dengan sepupunya sendiri, putri Sunan Ampel yang bernama Nyai Gedeng Malaka. Berdasarkan catatan naskah-naskah historiografi seperti Babat Tanah Jawi, naskah Derajat, Walisana, Babatipun Para Wali, Babat Cirebon, Sejarah Hidup Wali Songo, dan silsilah Sunan Kudus, dapat disimpulkan bahwa tokoh Jakfar Sodik yang masyhur disebut Sunan Kudus adalah cucu buyut Syekh Ibrahim Asmara Kandi yang dimakamkan di Gisik Harjo, Palang, Tuban. Sebab ayahandanya Usman Haji adalah putra Raja Pandita di Gresik yang bernama Ali Murtado, kakek Raden Rahmat Sunan Ampel. Atas alasan kerabat Sunan Ampel itulah Usman Haji atau Sunan Ngudung, menurut Hikayat Hasanuddin, diangkat menjadi imam keempat Masjid Demak dengan gelar Penghulu Rahmatullah di Udung. Masih menurut Hikayat Hasanuddin, Sunan Kudus sebagai putra Penghulu Rahmatullah di Udung diangkat menjadi imam kelima Masjid Agung Demak. Sedulurku sekalian, demikian dulu apa yang bisa saya sajikan terkait Sunan Kudus ya. Jadi ini adalah siapa Sunan Kudus,
silsilahnya Sunan Kudus, nasabnya Sunan Kudus. Ini ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Triring ungkapan ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.